Kesempatan kedua. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 16-20. Ditemani oleh Zara Xavier, Sania Dingley kembali ke ruang ganti untuk menghapus riasannya dan berganti kembali ke pakaian kasualnya. Sania Dingley bertanya dengan lembut, apakah semuanya sudah siap? Zara Xavier mengangguk. Jangan khawatir, Suster San. Semuanya sudah siap. Setelah Zara Xavier mengatakan itu, dia mengambil USB flash drive. Saya sudah mengunggah video dari kamera mini. Untuk berjaga-jaga, saya telah menyimpan beberapa salinan. Sania Dingley mengangguk puas. Bagus sekali. Sebelum keduanya sampai di lokasi, mereka sudah membicarakan semuanya. Sikap buruk Hwana Yansen terhadap Sania Dingley bukan lagi sekedar masalah singkat. Rekaman apapun bisa menjadi senjata ampuh bagi Sania Dingley untuk berganti manajer di masa depan. Namun, yang tidak diharapkan Sania Dingley adalah ada keuntungan tak terduga hari ini. Hwana Yansen sudah mulai berbicara tentang dia dan perzinahan Wanson Dingley di depannya tanpa keraguan. Dari kelihatannya, Sania Dingley tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya perlu menonton dari pinggir lapangan. Sania Dingley menoleh dan menginstruksikan Zara Xavier, cari kartu telepon baru dan berpura-pura menjadi paparazi. Kirim videonya ke Chuni Wangler dan negosiasikan harga yang bagus dengannya. Ingatlah untuk menggunakan pengubah suara. Zara Xavier mengangguk dengan penuh semangat. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian, dia keluar untuk menghubungi Chuni Wangler. Sania Dingley dengan tenang duduk di depan meja dan melepas perhiasannya, menunggu reaksi Chuni Wangler di dalam hatinya. Chuni Wangler memang orang yang tidak punya otak, tapi dia juga mencintai uang seperti hidupnya dan egois serta sombong. Jika Chuni Wangler mengetahui bahwa sahabatnya, yang telah dikenalnya selama 20 hingga 30 tahun, diam-diam tidur dengan suaminya, dan bahkan berencana untuk mengambil Sania Dingley, pohon penghasil uang ini, sebagai miliknya, dan ingin menendang Chuni Wangler keluar, apa yang akan dia lakukan? Meminta Zara Xavier berpura-pura menjadi paparazi juga merupakan sebuah taktik. Karena Sania Dingley tidak dapat mengungkapkan masalah ini, mereka hanya dapat memikirkan cara yang tersembunyi dan masuk akal untuk mendapatkan kembali sejumlah uang dari Chuni Wangler. Semua uang yang diperoleh Sania Dingley selama bertahun-tahun berada di tangan Wanson Dingley dan Chuni Wangler. Kadang-kadang, Hwana Yansen mengambil banyak untuk dirinya sendiri. Sania Dingley tidak mendapat uang sama sekali. Kali ini, dia berkesempatan mendapatkan sejumlah uang untuk dirinya sendiri, meski hanya setetes air di ember. Tak lama kemudian, Hwana Yansen membuka pintu dengan tidak sabar. Apakah kamu sudah selesai? Cepat dan selesaikan. Saya akan mengirimkannya kembali kepada Anda. Sania Dingley berbalik. Bibi Hwana, bisakah kamu mengetuk pintunya lain kali? Hwana Yansen memutar matanya. Kamu berpura-pura menjadi apa? Jangan gunakan tindakan selebritis besar itu padaku. Sania Dingley menggelengkan kepalanya dengan sikap mencela diri sendiri. Selebriti besar. Bagi Hwana Yansen, dia bahkan bukan orang biasa. Mereka sama sekali tidak menghormati Sania Dingley sebagai pribadi. Dia hanyalah alat yang bisa digunakan untuk mendapatkan uang. Semakin Hwana Yansen melakukan ini, semakin Sania Dingley membenarkan pikiran batinnya. Orang jahat tidak dapat diusir. Anda hanya bisa mengandalkan surga. Tidak terlalu jauh, Zara Xavier menemukan tempat terpencil dan menggunakan perangkat lunak pengubah suara untuk menelepon Chuni Wangler. Chuni Wangler mengangkat teleponnya. Halo, siapa ini? Setelah pengubah suara, Zara Xavier berkata dengan suara kasar, kami merekam rahasia Sania Dingley hari ini. Anda bisa menikmatinya. Jika Anda tidak menghubungi kami kembali dalam 10 menit, kami akan membeberkannya malam ini pukul 8. Anda bisa memikirkannya. Setelah mengatakan itu, dia segera menutup telepon, dan mengirimkan videonya ke Chuni Wangler. Zara Xavier mencengkeram ponselnya dengan gugup, takut Chuni Wangler tidak akan menerima umpannya, atau dia tidak akan peduli sama sekali. Dia tidak menyangka dalam waktu kurang dari 5 menit, Chuni Wangler selesai menonton video tersebut dan menelepon kembali. Begitu Zara Xavier mengangkat telepon, dia mendengar Chuni Wangler terengah-engah karena marah. Dia menekan suaranya yang tajam dan bertanya dengan keras, bagaimana kamu bisa menangkap semua ini? Sebutkan harga Anda.
Zara Xavier berpura-pura tersenyum sinis. Berita ini pasti sangat eksplosif. Saya ingin tahu berapa banyak uang yang dapat Anda keluarkan untuk itu. Chunyi Wangler mengertakkan gigi dan tidak berbicara lama. Chunyi Wangler enggan berpisah dengan uang, namun jika paparazi membeberkannya pasti akan sedikit sulit, apalagi mempengaruhi citra Sania Dingley. Hanya berdasarkan beberapa kata Huana Yansen, skandal Chunyi Wangler akan dibicarakan sebagai lelucon oleh seluruh penonton di seluruh negeri. Ketika saatnya tiba, semua orang akan tahu bahwa mereka telah menganiaya Sania Dingley setiap hari, dan mereka juga akan berdiskusi bahwa dia, Chunyi Wangler, adalah orang bodoh yang telah dikhianati oleh sahabat dan suaminya. Chunyi Wangler sangat marah hingga dia hampir pingsan. Dia tidak percaya bahwa Wanson Dingley benar-benar berani berselingkuh dengan Huana Yansen, dan Huana Yansen masih begitu sombong di belakangnya. Chunyi Wangler bingung. 5 juta, cepat hapus videonya. Zara Xavier bisa merasakan kemarahan Chunyi Wangler dan mengetahui intinya. Dia menjadi lebih berani. 10 juta. Jika itu tidak memungkinkan, kita bisa bertemu jam 8 malam ini. Bab 17. Chunyi Wangler sangat marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Biasanya, dia tidak memahami hal-hal ini dan akan mendiskusikan semuanya dengan Wanson Dingley. Dia bahkan menanyakan pendapat Huana Yansen tentang banyak hal. Tapi sekarang dia mengerti tentang hal-hal yang dilakukan Huana Yansen dan Wanson Dingley di belakang punggungnya, bagaimana dia masih bisa bertanya kepada mereka. Chunyi Wangler tidak sabar untuk membunuh Wanson Dingley dan Huana Yansen sekarang juga. Chunyi Wangler mengertakkan gigi dan setuju. Saya akan mentransfer uang itu kepada Anda sebentar lagi. Anda harus berjanji untuk menghapus semuanya. Kalau tidak, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menangkapmu. Zara Xavier tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal. Dia menutup telepon dan mengirim pesan ke Chunyi Wangler. Itu rekening luar negeri, jadi tidak bisa dilacak. Setelah beberapa saat, dia menerima pesan transfer. Zara Xavier segera mengeluarkan kartu SIM dan memecahkannya, lalu membuangnya ke tempat sampah. Zara Xavier berpikir dengan nada menghina, Chunyi Wangler bodoh. Dengan otaknya, dia mungkin tidak akan bisa menemukan siapapun sekeras apapun dia berusaha. 10 juta begitu saja, dia murah hati. Memikirkan bagaimana uang hasil jerih payah saudari Sania dihamburkan oleh mereka, Zara Xavier sangat marah. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena tidak meminta lebih banyak sekarang. Di dalam rumah, Huana Yansen dengan tidak sabar mendesak, apa yang kamu lakukan? Cepat pergi. Sania Dingley masih duduk di kursi, membereskan dengan santai. Baru setelah dia melihat Zara Xavier masuk ke dalam rumah dan mengangguk samar ke arah Sania Dingley tersenyum. Baiklah, ayo pergi. Huana Yansen mengeluh, mengikutimu melelahkan. Jika aku tidak takut kamu akan menimbulkan masalah, aku tidak akan repot-repot membawamu kembali. Sania Dingley tidak mengatakan apapun. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Huana Yansen tidak membantunya, tapi seperti yang dia katakan, dia takut dia akan menimbulkan masalah jadi dia mengawasinya. Tidak ada bedanya dengan mengawal seorang tahanan. Namun, itu tidak menjadi masalah. Mereka akan bisa menyaksikan pertunjukan yang bagus ketika mereka kembali bersama. Sania Dingley tersenyum dan tanpa sadar mempercepat langkahnya. Huana Yansen mengutuk, saya tidak tahu apa yang salah denganmu. Kamu hanya berlama-lama dengan wajah muram, dan sekarang suasana hatimu sedang baik. Apakah kamu terburu-buru untuk bereinkarnasi? Sania Dingley membiarkan Huana Yansen memarahinya. Dia tidak membantahnya. Lagi pula seseorang akan menanganinya sebentar lagi. Beberapa dari mereka masuk ke dalam mobil dan pergi ke rumah keluarga Dingley. Ketika mereka tiba di tempat parkir bawah tanah, Sania Dingley melihat Chunyi Wangler menunggu di sana dengan agresif dari jauh. Huana Yansen juga memandang Sania Dingley dengan bingung. Kenapa dia ada di sini? Apakah kamu mengeluh padanya? Sania Dingley menggelengkan kepalanya. Saya tidak melakukannya. Aku juga tidak tahu apa itu. Huana Yansen tidak meragukannya. Menurutku kamu tidak akan berani. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda tidak setuju. Saya ingin memberitahunya tentang penampilan Anda hari ini. Mobil berhenti dan mereka keluar dari mobil. Pak. Chunyi Wangler berlari ke depan Huana Yansen dan menamparnya. Huana Yansen menutupi wajahnya dan berdiri terpaku di tanah. Setelah beberapa saat, dia berteriak, Chunyi Wangler. Kamu gila. Kamu memukulku. Chunyi Wangler memiliki perut buncit.
Mungkin karena dia terlalu marah, gerakannya sangat lincah. Dia dengan cepat menyerang dan memukul wajah Huana Yansen beberapa kali lagi. Aku memukulmu hari ini. Menurutku kamu gila. Kamu mencuri laki-lakiku. Huana Yansen menjerit dan mundur. Dia menatap Sania Dingeli dengan tajam. Omong kosong apa yang kamu katakan pada ibumu? Kemudian, dia menghindari pukulan Chuni Wangler dan mencoba membela diri. Chuni Wangler, jangan dengarkan omong kosong kecil itu. Kami sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak percaya padaku? Akan lebih baik jika Huana Yansen tidak menyebutkannya. Semakin banyak dia berkata, Chuni Wangler semakin marah. Chuni Wangler menjambak rambut Huana Yansen dengan satu tangan dan mengeluarkan ponselnya dengan tangan lainnya untuk memutar video. Melihat percakapannya dengan Sania Dingeli terekam dalam video, Huana Yansen benar-benar tercengang. Chuni Wangler menatap Huana Yansen. Apa lagi yang perlu kamu perdebatkan? Jika bukan karena paparazi yang merekamnya, apakah saya akan tertipu oleh Anda selama sisa hidup saya? Saya menghabiskan 10 juta untuk membeli video tersebut. Katakan padaku, bagaimana aku harus menyelesaikan masalah denganmu? Huana Yansen merasa ada yang tidak beres. Kamu mengirimkan uangnya. Chuni Wangler meninju Huana Yansen lagi, dia menjatuhkan Huana Yansen ke tanah. Itu uangku juga. Apa hubungannya denganmu? Apakah menurut Anda dapat menggantikan saya hanya karena Anda telah menjadi manajer selama beberapa tahun? Aku akan selalu menjadi ibu Sania Dingeli, dan semua uangnya adalah milikku. Siapakah kamu sehingga dapat memberitahuku apa yang harus aku lakukan? Sania Dingeli berpura-pura takut dan menutup mulutnya saat dia menangis. Dia membiarkan kedua wanita tua itu berkelahi di tempat parkir bawah tanah yang kosong. Bab 18. Huana Yansen juga marah karena pemukulan itu. Wajahnya terbakar kesakitan. Kuku panjang dan cincin Chuni Wangler telah menggores beberapa bekas darah di wajahnya. Huana Yansen bersandar di tanah dan berkata, bisakah kamu berhenti bertingkah seperti orang yang licik? Mengapa kamu tidak menggunakan otakmu? Video itu mungkin direkam secara diam-diam oleh si kecil Sania Dingeli itu. Sania Dingeli memandang Chuni Wangler dengan air mata berlinang. Tidak, ibu. Awalnya, aku hanya ingin membujuknya untuk meninggalkan ayah sendirian. Saya tidak berani, dia akan memukul saya. Aku terlalu lemah. Huana Yansen berjuang untuk berdiri tetapi ditendang ke tanah oleh Chuni Wangler. Mata Chuni Wangler memerah karena marah. Dia seperti perempuan tua. Dia diintimidasi olehmu sedemikian rupa. Apakah kamu masih berani berbicara? Dasar jalang, kamu mencuri laki-lakiku dan bahkan berani memukul putriku. Biasanya aku tidak tega memukul wajahnya. Sania Dingeli hanya bisa menghela nafas. Setelah mendengar kata-kata ini, mereka yang tidak mengetahuinya pasti mengira Chuni Wangler menyayanginya. Di pagi hari di rumah sakit, Chuni Wangler ingin memukulnya, tapi dia berhasil menghindarinya. Sekarang dia menghadapi seorang simpanan, dia mampu membela diri. Chuni Wangler belum merasa muak dengan pukulannya, jadi dia memberinya beberapa tendangan lagi. Kemudian melanjutkan memarahinya, dasar jalang, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Apakah kamu ingin bersama dengan Wanson Dingeli terkutuk itu? Dan Anda ingin merebut Sania Dingeli untuk menghasilkan uang bagi Anda berdua? Izinkan saya memberitahu Anda, saya, Chuni Wangler, bukanlah seorang yang tidak berdaya vegetarian. Chuni Wangler bertubuh besar dan dagingnya padat. Dia baru saja menggunakan seluruh kekuatannya dan Huana Yansen sudah terbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Sania Dingeli melihat bahwa sudah waktunya dan tidak ingin membunuh siapapun. Dia maju ke depan dan dengan lemah menghentikan Chuni Wangler, Bu, berhentilah memukulnya. Dia tidak bergerak lagi. Chuni Wangler dengan kesal menarik kembali kakinya dan terengah-engah. Sania Dingeli diam-diam menatap Zara Xavier. Zara Xavier mengerti dan mengeluarkan ponselnya untuk memanggil seseorang untuk membawa Huana Yansen pergi ke rumah sakit. Chuni Wangler menjadi tenang dan menatap Sania Dingeli. Chuni Wangler tidak memiliki perasaan apapun terhadap Sania Dingeli. Dia bahkan merasa sedikit jijik. Dia merasa selain menjadi tampan dan berguna bagi Sania Dingeli, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Melihatnya saja sudah membuatnya kesal. Namun, perkataan Huana Yansen hari ini mengingatkan Chuni Wangler bahwa dia biasanya memiliki sikap buruk terhadap Sania Dingeli, sehingga Huana Yansen memanfaatkannya. Tidak peduli betapa dia membenci Sania Dingeli, dia setidaknya harus mengandalkan Sania Dingeli untuk mendapatkan uang.
Tidak peduli betapa bodohnya Chuni Wangler, dia masih bisa mengerti bahwa dia telah dikhianati oleh kedua Beatrice Start itu. Jika dia tidak memegang hati Sania Dingeli, dia tidak akan mendapatkan apapun. Chuni Wangler menggunakan wajahnya yang gemuk dan berminyak untuk memaksakan senyuman yang menurutnya penuh kasih sayang. Dia melihat ke arah Sania Dingeli dan berkata, "Saya selalu tahu bahwa kamu adalah anak yang baik. Aku sudah melihat semuanya. Kamu diintimidasi oleh wanita jalang ini, namun kamu tidak lupa melindungi keluarga kami." Chuni Wangler terus memberi isyarat, "Biasanya, ibu sedikit keras padamu, tapi kita tetap satu keluarga. Apakah kamu mengerti? Ibu peduli padamu. Kamu tidak perlu diintimidasi oleh wanita jalang ini lagi." Sania Dingeli berpura-pura sangat gembira. "Benar-benar. Bu, apakah kamu akan menggantikannya?" Chuni Wangler mengangguk. "Bagaimana aku bisa membiarkan dia tinggal di sisimu dan membuatku jijik? Saya ingin dia mengeluarkan semua uang yang dia telan selama ini." Sania Dingeli agak ragu-ragu. "Tapi bagaimana dengan ayah?" Alis Chuni Wangler berkerut. "Aku akan perlahan-lahan menyelesaikan masalah dengan bintang Beatrice terkutuk itu. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Itu sudah menjadi milik bersama kami selama bertahun-tahun. Jika dia bersedia melepaskan semua kepura-puraan denganku, dia tidak akan diam-diam berselingkuh dengan wanita jalang ini selama bertahun-tahun." Sania Dingeli mengangguk patuh. "Kalau begitu, Bu, biarkan Sarah Xavier mengambil alih pekerjaan ini." Chuni Wangler melirik Sarah Xavier dan ragu-ragu sejenak. Sania Dingeli menambahkan, "Zara Xavier cukup pintar. Dia masih muda dan penurut." Dihadapkan pada pengawasan Chuni Wangler, Zara Xavier memperlihatkan ekspresi gugup. Chuni Wangler yang ingat bahwa Zara Xavier telah mengambil inisiatif untuk menelepon dan membantunya membereskan kekacauan itu. Dia cukup pintar dan bisa dimanfaatkan olehnya, jadi dia tidak terlalu banyak berpikir dan mengangguk setuju. Sania Dingeli tersenyum manis, itu sebuah petunjuk. Akhirnya, tidak akan ada lagi yang datang untuk menghancurkan keluarga kami di masa depan. Dulu, saat aku tampil di luar negeri, dia selalu mengajak ayah berkencan dan membeli banyak barang bagus. Sayangnya, saya tidak berani memberitahu Anda saat itu." Api di hati Chuni Wangler kembali menyala. Dia memelototi Huana Yansen yang tergeletak di tanah dan berkata, "Baiklah, kamu bisa pulang sendiri nanti. Ada yang ingin kubicarakan dengan ayahmu." Lalu dia pergi dengan agresif. Sania Dingeli berbalik dan memandang Zara Xavier sambil tersenyum. Zara Xavier berkedip dan diam-diam membuat tanda, "Yai." Keduanya sedang dalam suasana hati yang baik. Bab 19. Ketika dia kembali ke rumah, tidak ada seorang pun di sana. Yana Dingeli masih di rumah sakit, dan Wanson Dingeli mungkin masih di clubhouse. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dan dia tidak tahu di mana Chuni Wangler akan menemukannya. Sania Dingeli tidak peduli dengan semua ini, tapi dia cocok jika tidak ada orang di rumah. Zara Xavier masih tenggelam dalam kegembiraan promosinya. "Saudari Sania, bisakah aku menjadi manajermu? Anda menakjubkan. Bagaimana kamu melakukannya?" Sania Dingeli memandang Zara Xavier dengan geli. Dia merasakan perasaan lega yang jarang terjadi. Sania Dingeli mengingat kembali kehidupan sebelumnya. Zara Xavier berada di sisinya. Sayangnya dia tidak bisa melindunginya. Pada akhirnya, untuk melindunginya, Zara Xavier mengalami banyak konflik dengan Huana Yansen dan Wanson Dingeli. Mereka diam-diam telah memecatnya. Selama 2 tahun itu, Sania Dingeli menjalani kehidupan yang kacau balau. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Ketika dia mengetahuinya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan masalah tersebut. Dia hanya bisa membiarkannya pergi. Sania Dingeli selalu merasa bersalah. Namun, belakangan, dia mendengar bahwa Zara Xavier telah mempromosikan 2 selebriti pria populer dan menjadi manajer terkenal di industri tersebut. Zara Xavier bisa menjadi manajer yang baik. Sania Dingeli percaya akan hal ini. Terlebih lagi, hal yang paling langka adalah Zara Xavier melindungi Sania Dingeli dari lubuk hatinya. Cinta sejati seperti inilah yang paling dihargai Sania Dingeli. Bahkan di kehidupan sebelumnya, reputasi Sania Dingeli anjlok. Zara Xavier tiba-tiba menjadi manajer hebat yang memiliki pengaruh besar. Zara Xavier tidak melupakan cinta lamanya dan bahkan mencoba menghubungi Sania Dingeli untuk membantunya mendapatkan kembali reputasinya. Sayangnya, Sania Dingeli kelelahan karena keluarganya, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan lagi. Dalam kehidupan ini,
Sania Dingeli harus mengambil langkah demi langkah dan membawa Zara Xavier kembali ke puncak. Masih ada perjuangan berat yang harus dilakukan. Bagi Sania Dingeli, masih banyak masalah pelik yang harus diselesaikan. Misalnya, Cheo Jin. Dia telah merasakan manisnya dan tidak akan melepaskannya begitu saja. Diperkirakan dia akan terburu-buru untuk pindah dalam 2 hari ke depan. Ada juga pekerjaan Sania Dingeli. Hal terpenting saat ini adalah memanfaatkan kepergian Huana Yansen untuk membuat perubahan besar pada sumber daya yang ada. Gaji Sania Dingeli selama bertahun-tahun telah dikendalikan oleh Wanson Dingeli. Banyak platform media sosial juga dikelola oleh mereka. Kali ini, memanfaatkan kepergian Huana Yansen, mereka mengambil kesempatan untuk mengambil kembali semua barang milik Sania Dingeli. Wanson Dingeli dan Chuni Wangler paling menghargai uang. Selama mereka mengambil kembali barang-barang yang ada di hadapan mereka, Sania Dingeli tidak peduli jika berselisih dengan mereka. Dia sudah cukup berpura-pura di depan mereka selama beberapa hari terakhir, lebih baik membiarkan badai datang lebih dahsyat lagi. Sebelum Wanson Dingeli sempat bereaksi dan Chuni Wangler serta Huana Yansen tidak peduli dengan Sania Dingeli, sekarang mereka berada dalam kekacauan. Ini saat yang tepat untuk bergerak. Studio yang didirikan Huana Yansen telah mengumumkan pergantian manajer atas permintaan Chuni Wangler, bos resmi wanita. Kata-katanya sangat aneh. Sekali melihat dan jelas bahwa itu diinstruksikan oleh Chuni Wangler. Karena kurangnya keterampilan profesional Huana Yansen, kehidupan pribadinya berantakan. Dia telah mengacaukan keuangan publik dan swasta. Sejak rilis ini, manajer Sania Dingeli akan diubah. Tolong beritahu publik. Dia bahkan menggunakan kata-kata, kehidupan pribadinya berantakan dan keuangannya kacau balau. Di masa depan, Huana Yansen mungkin tidak akan dapat melanjutkan lingkaran ini. Artis mana yang berani menggunakan manajer seperti itu? Saat setrika masih panas, Zara Xavier memanfaatkan kenyamanan menjadi manajer barunya dan langsung melaporkan semua kartu bank Sania Dingeli kepadanya. Dia membuka akun milik Sania Dingeli dan memperoleh akun sosial dari studio, dan langsung mengubah nama asli dan kata sandinya. Setelah serangkaian operasi, semua kartu bank Sania Dingeli berada di luar kendali pasangan berhati hitam itu. Zara Xavier menatap Sania Dingeli dengan tatapan kosong. Ini sudah selesai. Sania Dingeli yang memeriksa dengan cermat dan mengangguk. Selalu sesederhana itu. Ini awalnya adalah properti sah Sania Dingeli. Semua kontrak yang ditandatangani ditulis atas nama Sania Dingeli. Mereka tidak berani mengalihkan harta tersebut. Mereka hanya menyembunyikan nomor kartu dan kata sandinya dengan rapat, itu hanya untuk menutup-nutupi. Mungkin tidak ada dari mereka yang mengira bahwa Sania Dingeli akan memiliki keberanian untuk memecahkan situasi ini dan memberontak sepenuhnya terhadap mereka. Inilah efek yang diinginkan Sania Dingeli. Ada pepatah yang mengatakan, saat kamu sakit, aku akan mengambil nyawamu. Sania Dingeli mengizinkan Huana Yansen menamparnya dan mengadakan pertunjukan. Itu untuk mengaduk air dan menyalakan api baru saat mereka sedang hancur secara internal. Bab 20. Selama ini, Wanson Dingeli masih belum mengetahui apa yang terjadi di luar dan tidak mengetahui bahwa mimpinya untuk membesarkan Sania Dingeli menjadi orang kaya dan mencapai puncak hidupnya telah lama hancur. Dia terbaring mabuk di clubhouse, dengan lengan memeluk beberapa wanita. Wanson Dingeli sedang bersenang-senang. Dia tidak tahu bahwa Chuni Wangler sedang mencarinya kemana-mana. Ponselnya hampir meledak. Chuni Wangler akhirnya mengetahui lokasi Wanson Dingeli. Dia menginjak sepatu hak tingginya 8 cm dan bergegas ke clubhouse dengan agresif. Pelayan di pintu mencoba menghentikannya. Nyonya, ini adalah clubhouse pribadi. Bolehkah saya tahu jika Anda sedang mencari? Chuni Wangler bahkan tidak melihatnya. Nya. Aku sedang mencari suamiku. Apakah itu melanggar hukum? Dengan itu, dia membuka pintu dan menerobos masuk. Ah! Para wanita di ruangan itu terkejut. Mereka panik dan ingin bangun untuk menutupi tubuh setengah telanjang mereka dengan beberapa pakaian. Chuni Wangler menatap mereka dengan tajam. Sekelompok vixen. Apakah kamu yang biasanya berhubungan dengan laki-laki saya? Wanita lain saling memandang dan tidak berani bersuara. Banyak pasangan datang mencari suaminya, tapi Chuni Wangler terlihat terlalu galak. Dia tampak seperti dia akan memukul seseorang kapan saja. Wanson Dingeli membuka matanya dengan bingung. Siapa ini? Mengapa berisik sekali? Di mana sayangku? Chuni Wangler mengertakkan gigi. Buka matamu dan lihat. Aku di sini. Sayang kecil mana yang kamu cari?
Apakah itu seseorang yang bermarga yang? Wanson Dingeli kemudian melihat Chuni Wangler sedang menatapnya. Dia menggaruk rambutnya dengan tidak sabar. Mengapa kamu membuat ulah di sini? Chuni Wangler sangat marah hingga dia gemetar. Dia berteriak, semuanya, keluar. Wanita-wanita lain segera mengambil barang-barang mereka dan mendorong satu sama lain, takut mereka akan terlibat pertengkaran. Wanson Dingeli tidak keberatan. Dia dan Chuni Wangler sudah lama terasing satu sama lain. Keduanya memiliki pemahaman yang diam-diam, jadi bermain di luar bukanlah masalah besar. Apa yang membuatmu gila hari ini? Chuni Wangler langsung melemparkan teleponnya ke Wanson Dingeli. Perhatikan baik-baik sendiri. Anda masih menikmatinya di sini. Kekasih kecilmu memukuli Sania Dingeli. Jika aku tidak mengetahuinya, aku bahkan tidak akan tahu bahwa Sania Dingeli telah dikhianati olehmu suatu hari nanti. Wanson Dingeli mengambil telepon dan membuka videonya. Chuni Wangler melanjutkan, biasanya, saya menutup mata terhadap apapun yang Anda lakukan. Tapi kamu malah bermain-main dengan Beatrice Huana Yansen itu. Anda menamparkan wajah saya. Dan apa yang dia maksud dengan itu? Hanya membiarkan Sania Dingeli mendengarkan Anda dan dia. Apakah dia ingin menggantikanku dan mengambil semua uang untuk dirinya sendiri suatu hari nanti? Wanson Dingeli melihat video itu dan wajahnya menjadi semakin gelap. Meskipun Wanson Dingeli adalah orang yang bejat dan memang pernah tergoda oleh Huana Yansen, dia tahu bahwa mendapatkan uang adalah hal yang paling penting. Sania Dingeli adalah orang paling populer yang pernah dia besarkan, biasanya, tidak peduli betapa tidak sabarnya dia akan selalu membujuk Sania Dingeli untuk mendapatkan uang. Dalam video tersebut, Huana Yansen tidak hanya menamparkan wajah Sania Dingeli, dia bahkan mengatakan bahwa berkat dialah Sania Dingeli bisa sampai seperti sekarang ini. Apa yang dia maksud dengan meminta Sania Dingeli mendengarkannya? Bukankah dia mencoba merebut Sania Dingeli? Wanson Dingeli ingat bahwa Huana Yansen selalu mengambil tindakan sendiri dan menandatangani beberapa kontrak tanpa berkonsultasi dengannya. Saat itu, dia ingin membujuk wanita. Huana Yansen selalu menjelek-jelekkan Chuni Wangler padanya. Dia mengira itu karena wanita cemburu dan kadang-kadang memuaskan sifat kecilnya. Sebagian dari uang itu diberikan kepada Huana Yansen sebagai hadiah. Tapi sekarang, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Huana Yansen kepada Sania Dingeli di belakang punggungnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa Huana Yansen bukanlah tipe wanita kecil yang akan cemburu. Hal-hal yang biasanya dia katakan kepadanya hanyalah untuk menabur perselisihan di antara mereka, ambisinya yang sebenarnya mungkin adalah Sania Dingeli. Wanson Dingeli gemetar dan lebih dari setengah sadar. Dia segera bangkit dan menarik Chuni Wangler. Istriku, aku bingung. Saya berjanji untuk memutuskan hubungan dengannya. Kami adalah suami dan istri. Uang itu milik kita semua. Chuni Wangler mendorong Wanson Dingeli menjauh dengan nada meremehkan. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk melanjutkan hubungan lama denganmu. Jika kamu berperilaku baik, aku tidak akan peduli padamu. Tetapi jika Anda memiliki pemikiran lain di luar, maka Anda harus mempertimbangkannya. Aku pasti tidak akan menyerahkan Sania Dingeli padamu. Jika Anda punya nyali, cobalah. Wanson Dingeli tidak ingin putus dengan Chuni Wangler. Bertahun-tahun, uang Sania Dingeli dihabiskan bersama oleh mereka berdua. Mereka telah lama mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Begitu perceraian terjadi, dia juga tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan membalikkan mobilnya dengan Beatrice Huana Yansen itu. Wanson Dingeli mengutuk dalam hatinya dan berencana mencari telepon untuk berurusan dengan Huana Yansen. Chuni Wangler memahaminya dan berkata dengan santai, saya sudah mengatur seseorang untuk membuat pernyataan. Huana Yansen tidak dapat bertahan lagi. Saya menyarankan Anda untuk meninggalkannya sendirian. Berhati-hatilah agar aku tidak berselisih dengannya. Wanson Dingeli tidak keberatan. Dia mengangguk dan berkata, saya akan mendengarkanmu. Saya tidak akan berinteraksi dengannya lagi. Uang adalah hal terpenting dalam kehidupan seorang wanita. Jika dia ragu-ragu sejenak tentang masalah seperti itu, biarkan Wanson Dingeli merasa tidak menghargai uang.